Penyimpangan sosial merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat maupun kelompok yang telah menyepakati aturan atau norma sosial tersebut. Ada macam-macam perilaku penyimpangan. Kriminal dan kejahatan sering juga sebagai tindakan seseorang untuk memperoleh kepuasan non-material seperti balas dendam. Tindakan kriminal dapat dilakukan secara spontan atau tanpa direncana, tetapi juga dapat dilakukan dengan penuh kesadaran melalui perencanaan yang ditunjukkan untuk maksud tertentu. Yang kedua ada kenakalan remaja. Fuad Hasan mengatakan kenakalan anak adalah perbuatan antisosial yang dilakukan oleh anak atau remaja yang bila dilakukan oleh orang dewasa dikatakan sebagai tindakan kejahatan. Kenakalan anak sering menimbulkan kecemasan sosial karena dikhawatirkan menimbulkan gap generation. Anak adalah penerus generasi kader bangsa. Yang ketiga, penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual merupakan bentuk perilaku penyimpangan dan melanggar norma yang menjadi panutan dalam hidup bermasyarakat. Yang keempat, ada alkoholisme. Alkohol adalah racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf, sehingga orang yang meminum berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Akibat pengaruh alkohol, orang menjadi mabuk sehingga tidak dapat berpikir normal, sering membuat keonaran, keributan, perkelahian, pemalakan, maupun pembunuhan. Yang kelima ada penyalahgunaan narkotika. Penggunaan obat terlarang atau narkotika sudah diatur dalam seperangkat aturan yang bersifat formal. Penggunaan narkotik dianggap sah apabila digunakan untuk kepentingan positif atau medis di bawah pengawasan dokter. Penyalahgunaan narkotik dapat dikatakan penyimpangan perilaku karena melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Yang pertama ada penyimpangan primer. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat temporer atau sementara dan hanya dilakukan oleh sebagian kecil kehidupan seseorang atau PNS bolos kerja, minum alkohol waktu pesta, masuk kelas terlambat, mahasiswa mencontek, melanggar rambu lalu lintas. Ciri-ciri penyimpangan primer adalah 1. Bersifat sementara, 2. Bukan gaya hidup, dan 3. Masyarakat masih menerima. Yang kedua ada penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder adalah perbuatan yang dilakukan secara khas memperlihatkan perilaku penyimpangan sering dilakukan dan meresahkan orang lain seperti mencuri atau merampok, menipu, dan pembunuhan. Ciri-ciri penyimpangan sekunder adalah yang pertama gaya hidup dipenuhi perilaku, kedua penyimpangan, yang ketiga masyarakat tidak bisa menerima, yang keempat meresahkan, dan kelima ada merugikan orang lain. Yang ketiga penyimpangan individu. Penyimpangan individu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang telah mapan. Yang keempat ada penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok adalah penyimpanan yang dilakukan secara kolektif dengan cara melakukan kegiatan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat seperti geng, mafia, barbar, dan pedalisme. Sifat-sifat penyimpangan. Yang pertama, penyimpangan positif. Penyimpangan positif merupakan penyimpangan yang mempunyai dampak positif, mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya alternatif. Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan, meskipun cara yang dilakukan menyimpang dari aturan sopir perempuan dan guru mengojek. Yang kedua ada penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif adalah penyimpangan yang cenderung bertingkah ke arah keluar dari nilai-nilai sosial atau bertindak ke nilai-nilai yang sosial yang rendah.
dan berakibat buruk, seperti mencuri ataupun membunuh. Penyimpangan ini akan mendapat celaan dari masyarakat. Teori-teori penyimpangan sosial. Yang pertama ada teori pergaulan berbeda dari Edwin H. Sutherland. Edwin mengemukakan sebuah teori yang dinamakan Differential Association Theory. Menurutnya, penyimpangan bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku penyimpangan. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Yang kedua ada teori labeling dari Edwin M. Lemmer. Seseorang melakukan penyimpangan primer oleh masyarakat diberi julukan penipu, wanita nakal, ataupun penjudi. Maka, orang tersebut akan melakukan penyimpangan sekunder dengan alasan kepalang tanggung. Yang ketiga ada Robert K. Merton. Perilaku penyimpangan merupakan bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Merton menemukan 5 tipe adaptasi. Yang pertama ada konformitasi atau conformity. Perilaku mengikuti tujuan dan cara yang ditentukan masyarakat. Yang kedua ada inovasi atau innovation. Tujuan ditentukan masyarakat, tetapi menggunakan cara yang menyimpang atau dilarang. Yang ketiga ada ritualisme atau ritualis. Perilaku seseorang telah meninggalkan tujuan budaya. Yang keempat ada pengasingan diri. Perilaku meninggalkan tujuan seperti pecandu, gelandangan, ataupun pemabuk. Yang kelima ada pemberontak. Penarikan diri dari tujuan masyarakat dan menciptakan tujuan baru. Yang keempat ada teori fungsi dari Emile Durkheim. Kejahatan akan selalu ada sebab orang berwatak jahat pun selalu ada. Penyebabnya yang pertama faktor keturunan, yang kedua lingkungan fiksi, dan yang ketiga ada lingkungan sosial. Proses terbentuknya perilaku penyimpangan sosial. Proses interaksi sosial atau sosialisasi tidak selamanya berhasil dengan baik. Bila individu tidak mampu mendalami norma-norma masyarakat untuk dijadikan bagian dari dirinya, berarti individu tersebut gagal dalam interaksi sosial atau proses sosialisasi. Orang tersebut tidak merasa bersalah, tidak menyesal meskipun telah melanggar norma-norma dalam masyarakat tersebut. Keluargalah yang paling bertanggung jawab. Ada beberapa penyebab terjadinya penyimpangan. Yang pertama, sikap mental yang tidak sehat. Yang kedua, keluarga yang tidak harmonis. Yang ketiga, pelampiasan kekecewaan. Keempat, kebutuhan ekonomi. Yang kelima, pengaruh lingkungan. Keenam, media massa. 7, gaya dan pola hidup. 8, cara belajar yang salah. 9, ketidaksanggupan adaptasi budaya. 10, penyimpangan ikatan sosial. Dan yang terakhir, kegagalan sosialisasi. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih.